Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, ilmu menempatkan kedudukan yang sangat utama, juga pada posisi yang sangat tinggi dan sangat mulia. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan perintah oleh Allah untuk membaca sebagaimana dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kewajiban seorang manusia untuk menuntut ilmu berlaku bagi baik laki-laki maupun perempuan. Jadi semua seorang muslim punya kewajiban untuk menuntut ilmu sebagaimana yang ditegaskan, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu diwajibkan bagi seorang muslim. Kemudian apa hukum untuk menuntut ilmu? Hukum menuntut ilmu ada dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah itu diberikan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau yang tidak ditegaskan dalam dasar Al-Quran atau dalam nasnya, seperti kita belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu matematika, astronomi, biologi, dan lain sebagainya. Yang fardu ain yaitu ilmu yang harus dan wajib dimiliki oleh setiap manusia, utamanya adalah orang yang beragama Islam, yaitu tentang ilmu akidah, ilmu untuk beribadah seperti bagaimana kita berwudu, bagaimana kita sholatnya, bagaimana kita berpuasanya. Itulah yang dinamakan dengan hukum menuntut ilmu secara fardu ain. Para pemirsa yang berbahagia, apa kriteria ataupun karakter orang yang menuntut ilmu? Orang yang menuntut ilmu itu mencintai ilmunya, selain mencintai Allah, mencintai ilmunya, dan juga kita harus beribadah berdasarkan ilmu. Yang kedua yaitu menghindari hal-hal yang melalaikan, yang harus kita hindarkan. Jangan sampai kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang melalaikan kita dalam menuntut ilmu tadi. Yang ketiga adalah jiwanya, yaitu dari memiliki akhlak atau terhindar dari akhlak yang sifat-sifat tercela. Yaitu jangan sampai dalam kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan ibadah hati, ketika kita sifat-sifat yang kurang baik itu ada dalam diri kita, maka kita akan membutakan hati kita atau mematikan hati kita. Yang keempat adalah tidak sombong. Dan yang kelima adalah menjaga kesucian. Kriteria yang terakhir yaitu belajar setiap waktu dan tidak mudah putus asa dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya, pemirsa yang berbahagia, apa keutamaan orang yang menuntut ilmu? Keutamaan orang yang menuntut ilmu yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu itu serta orang yang menyebarkan ilmu itu kepada orang lain akan diberikan keutamaan oleh Allah. Yang pertama yaitu ditinggikan derajatnya oleh Allah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, yaitu beberapa derajat.
Kemudian yang kedua yaitu dimudahkan jalannya menuju surga, sebagaimana dasar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah, yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga yaitu para malaikat ridho dengan apa yang dikerjakannya, sebagaimana hadis Nabi juga riwayat Imam Tirmidzi, ma min harijin yahruju min baitihi yatlubul ilma illa wadu'at lahul malaikatu ahtinahiha ridwam bima yasna'u, yang artinya tidaklah seseorang itu keluar dari rumahmu untuk menuntut ilmu kecuali malaikat pasti mengepakkan atau meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang dilakukannya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, maka Allah itu akan, malaikat itu akan mengepakkan sayapnya. Kalau bahasa Jawanya itu sayapnya digarke untuk melindungi orang-orang yang menuntut ilmu. Selain malaikat mengepakkan sayapnya, maka malaikat juga memohonkan keselamatan, memohonkan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang menyebarkan ilmu tadi. Yang keempatnya yaitu kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis Nabi juga riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Yang kelima, didoakan oleh para malaikat dan seluruh penduduk bumi dan langit, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, innallaha wa malaikatihi wa ahlas samawati wal ardi khattan namlata fi hujrima wa hattal khauta la yusalluna ala mualliminan nasal khaira, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya dan penduduk langit dan bumi, bahkan semut dari lubangnya dan ikan besar di laut pun mendoakan orang yang mengerjakan ataupun juga yang menyebarkan ilmu kepada manusia. Pemirsa yang berbahagia, bahwa orang yang menuntut ilmu didoakan oleh malaikat dan juga seluruh penghuni bumi dan juga penghuni langit. Semut pun mendoakan, semua ikan besar yang ada di lautan yang jumlahnya miliatan ikan itu semua mendoakan, memohonkan keselamatan dan juga memohonkan ampun kepada orang yang menyebarkan kebaikan ataupun juga orang yang menuntut ilmu. Maka betapa hebatnya orang yang menuntut ilmu ataupun juga yang menyebarkan ilmu. Apalagi di kondisi saat ini, di kondisi pandemi COVID, memang kita tidak bisa secara langsung untuk menuntut ilmu. Tapi di era digital saat ini, kita bisa menuntut ilmu lewat dunia maya, atau kalau di kita ada kajianmu, bisa juga lewat televisi, kita memiliki gadget, memiliki HP ataupun apapun, kita bisa menuntut ilmu secara online kalau bahasanya sekarang ini. Ini sangat-sangatlah penting bagi kita. Walaupun kita tidak bisa secara langsung, mari kepada para pemirsa semuanya, kita tetap harus menuntut ilmu, yaitu lewat gadget tadi itu. Yang selanjutnya itu adab untuk menuntut ilmu. Bagaimana adab kita dalam menuntut ilmu? Memang ketika kita adab menuntut ilmu itu sangat-sangatlah ataupun istilahnya harus punya beberapa yang harus kita kerjakan. Kalau menurut Imam Syafi'i bahwa bekal kita dalam menuntut ilmu itu ada beberapa hal ataupun ada 6 hal. Yang pertama adalah zakat, cerdas.
Apa itu cerdas? Yaitu kita harus memperhatikan keterangan dari gurunya atau ustadznya atau pak kiainya ketika kita sedang menuntut ilmu. Yang kedua adalah haris. Apa itu haris? Cinta dengan pelajarannya. Yang ketiga adalah wastobir. Kita harus sabar karena menuntut ilmu itu butuh waktu yang sangat lama. Yang keempatnya adalah balaghoh. Apa itu balaghoh? Yaitu punya bekal atau dana yang cukup. Jadi orang menuntut ilmu itu tidak gratis. Tentu kita juga punya bekal, harus punya dana karena kita misalnya harus memberi buku dan yang lain sebagainya. Kalau pendidikan formal berarti harus butuh biaya untuk membayar di sekolah itu. Yang kelima adalah irsadul ustad, memiliki guru yang jelas. Jadi sudah jelas siapa gurunya, siapa kiainya. Dan yang keenam adalah butuh waktu yang sangat lama. Orang menuntut ilmu itu tidak instan karena butuh waktu yang sangat lama. Bisa kita belajar sampai bertahun-tahun. Kalau dalam hadis Nabi bahwa kita itu dalam menuntut ilmu adalah mulai dari kita lahir sampai ke liang lahat. Yang terakhir, para pemirsa yang berbahagia, kembali ke adab tadi. Adab penuntut ilmu adalah yang pertama, meluruskan niat. Apa itu meluruskan niat? Ketika kita menuntut ilmu itu, kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah Allah dan Rasul-Nya harus kita lakukan. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Kemudian yang keduanya adalah yaitu memerangi kebodohan agar kita tidak dibodohi oleh orang lain. Kalau kita bodoh maka akan mudah dibodohi. Apalagi di saat-saat yang seperti sekarang ini, dunia sudah semakin luar biasa persoalannya, permasalahannya. Kalau kita tidak belajar, kita tidak menuntut ilmu, maka kita akan mudah dibodohi oleh orang lain. Juga mempersiapkan masa depan untuk apa? Masa depan yang lebih baik. Dengan menuntut ilmu maka kita akan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang lebih baik. Dan meluruskan niat yang keempat yaitu kita akan memiliki kehidupan akhirat yang lebih istimewa. Karena akhirat itu adalah kehidupan yang abadi yang sudah kita idam-idamkan. Adab yang kedua yaitu hormat kepada guru ataupun juga kepada ustadznya atau juga kepada kiainya. Umar bin Khattab pernah berkata, tawaddu'u liman ta'allamuna minhu. Tawaduklah kalian kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Maka kalau dengan seorang guru, kalau dulu kita belajar mulai dari TK sampai perguruan tinggi, kalau di TK itu luar biasa, gurunya sampai mengurusi, mulai dari kita sampai mau pipis juga gurunya juga yang membersihkan, mau makan juga diajari seperti itu. Itu ketika kita di usia TK. Kemudian ketika SD kita juga harus menghormati kepada guru kita. Di SMP guru-guru kita juga harus kita hormati. Sampai di SLTA pun kita harus menghormati kepada guru-guru kita. Itulah adab menuntut ilmu yang kedua. Yang ketiga yaitu ketika kita menuntut ilmu maka kita awali dan kita akhiri dengan berdoa. Ketika kita mengawali belajar, kita berdoa dengan doa yang sudah tidak asing lagi bagi kita, para pemirsa di kajianmu, yaitu dengan doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kunci yang terakhir tadi, rabbi zidni ilma, ya Tuhan tambahkanlah ilmu kepadaku, warzuqni fahma, dan berilah kefahaman kepadaku. Kemudian di akhir ketika kita menuntut ilmu juga ada doanya, yang doanya berbunyi Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Pemirsa yang berbahagia, pemirsa kajianmu, inilah ketika kita menuntut ilmu, kewajiban kita dalam menuntut ilmu sudah ada beberapa
perintah anjuran yang diajarkan oleh agama kita. Maka mari kepada para pemirsa yang berbahagia, kita tentu ketika kita tidak menuntut ilmu, maka kita tidak akan tahu bagaimana cara kita dalam melaksanakan atau dalam mengikuti dalam kehidupan kita dalam sehari-hari kita. Misalnya kita dalam ibadah kepada Allah, ketika kita tidak diajarkan bagaimana cara berwudu yang baik, bagaimana cara sholat yang ditunjukkan Rasulullah, maka ketika kita tidak menuntut ilmu, kita tidak belajar, maka kita tidak akan mengerti dengan ilmu yang diberikan kepada kita. Kemudian ilmu-ilmu yang lain pun juga seperti itu. Nah, untuk itu kepada pemirsa yang berbahagia, mari kita bersama-sama di era pandemi COVID saat ini, kita harus banyak-banyak menuntut ilmu yang sekarang sudah banyak kita bisa membuka di YouTube. Selain itu juga tidak kalah pentingnya sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Alaq 1-5, membaca dan membaca. Membaca dan membaca itulah tiada hari tanpa membaca. Walau hanya 1 lembar halaman buku kita baca untuk meningkatkan wawasan keilmuan kita. Dan yang paling utama adalah jangan sampai dalam setiap hari kita tidak membaca Al-Quran. Syukur-syukur dengan artinya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan artinya, itulah tambahan ilmu yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa kajianmu yang berbahagia, saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan diawali kita dengan perintah untuk menuntut ilmu, nanti yang kedepannya kita akan bertambah lagi dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang mana kita belum kita dapatkan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.